go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari seorang pemula yang ingin membeli ladang kelapa sawit dan meyakinkan diri mau menjadi petani kelapa sawit. Beliaunya curhat, Pak Pendi, ladang seperti ini atau yang ada di video depan tadi itu layak dibeli nggak sih? Bisa diperbaiki nggak sih ya gitu. Karena bahwa di dalam masa kelapa sawit yang harganya sedang lumayan mahal ini, maka animo masyarakat untuk berbudidaya kelapa sawit pasti akan tinggi. Apalagi yang punya rezeki mau membeli ladang baru untuk dibudidayakan sebagai pundi-pundi pendapatan di dalam keluarganya, maka rata-rata ada juga yang membeli ladang yang sudah jadi atau ladang yang tidak terawat dulunya. Namun terkadang bahwa pembelian ini juga harus mempertimbangkan banyak hal. Di vlog sebelumnya sebenarnya The Brownlow sudah membahasnya. Namun di malam hari yang ini kita langsung studi kasus saja. Lahan yang di depan video depan tadi itu layak dibeli atau enggak sih? Ketika kita mau membelinya sanggup nggak sih lah gitu. Jadi intinya dari pembelian ladang kelapa sawit ini, yang paling pertama adalah taksiran harganya. Orang akan membeli ladang biasanya ada kemungkinan taksiran harganya murah misalnya. Namun lahannya apa? Gambut kah atau mineral kah? Sehingga karena harga di gambut pasti akan lebih rendah dibandingkan harga lahan kelapa sawit yang ada di mineral. Ini menjadi catatan khusus. Taksirannya adalah perhatikan bahwa taksiran ini adalah bertanya kepada tetangga atau harga pasarannya. Nih harga pasarannya itu berapa sih gitu. Kemudian jangan sampai kita tidak tahu menau, tiba-tiba kita men-take over atau kita membeli ladang kelapa sawit yang ada, ternyata harganya ketinggian dan nanti kita ujung-ujungnya menyesal. Ini yang paling penting taksirannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang dua adalah legalitasnya. Sebagus apapun lahannya kelapa sawit, setinggi apapun produksinya, kalau legalitasnya atau keabsahan dari kepemilikan lahan ini juga tidak jelas, maka ada kemungkinan kita akan dibuat pusing tujuh keliling pastinya. Jadi sehingga bahwa legalitasnya pastikan bahwa lahan ini adalah bersertifikat kah, SKGR kah, atau bahkan tidak ada surat menyuratnya. Sehingga kita perlu legalitas ini kita meng-cross check dengan adalah pemilik batasnya ini. Pemilik batas kanan miliknya siapa, kita temui orangnya sebelum terjadi transaksi atau akad jual beli lahan yang ada. Pastikan bahwa kemudian yang kedua bahwa kalau memang ini miliknya bapaknya, anaknya apa tahu enggak, sehingga memang benar-benar tidak hanya secara sepihak jual beli ini. Sehingga kita harus detail banget di dalam legalitas, karena sering terjadi bahwa lahan yang bagus sekalipun yang dipanen secara periodik ternyata nanti diklaim kanan kiri, sehingga akan membuat kita sebagai pemberi lahannya adalah akan menjadi akan kalang kabut ke depannya menghadapi orang yang klaim sana ini milik saya, ini miliknya paman saya. Apalagi tanah sengketa yang kita beli ya udah siap-siap kita pasti pusing. Kemudian yang ketiga nih, kondisi tanamannya. Yang tidak kalah penting adalah kondisi tanamannya sekali lagi para petani. Karena gini, ketika kita membeli ladang kelapa sawit, kita berharap bahwa tanah dengan tanaman kelapa sawit yang kita beli menghasilkan berapa sih? Maka nggak ada salahnya sekali lagi yang membeli ladang foto kirim sama saya, mau nggak bayar sama saya, kirim saja sama Pendi, Pak Pendi ini layak nggak dibeli, bisa diperbaiki nggak sih? Seperti salah satu teman kita tadi, saya bilang kalau tanaman yang sudah segitu besar, batangnya kecil, warna kekurangan unsur hara kompleks seperti itu, mungkin tidak bisa diperbaiki. Diperbaikinya pun kita butuh modal yang besar, sehingga kita juga harus paham benar kondisi tanamannya, berapa pokok per hektar. Ternyata kita beli ladang yang jarak tanamnya dulunya adalah mengakomodir 143 pokok per hektar, ternyata isinya cuma 130. Kemudian kondisi tanamannya berpenyakit atau tidak. Kalau misalnya ternyata yang tumbang 8 akibat ganoderma, ya udah kita pasti akan pusing gitu. Maka kita harus tahu dulu kondisi tanamannya.
Satu persatu kita lihat tapal batas, legalitas sudah berkaitan dengan tapal batas, kemudian kita akan lihat kondisi tanamannya, kekurangan unsur hara apa, bisa diperbaiki atau tidak. Bahkan kalau perlu kita cuma membeli ladang kelapa sawit yang tanah dan kelapa sawitnya, kita cuma membeli tanahnya aja, besok kita tarik planting gitu. Mungkin saja kita beli seperti itu, sehingga memang kita harus tahu dulu kondisi tanamannya. Karena kondisi tanaman yang ada akan sangat mempengaruhi terhadap harga taksiran ladang kelapa sawit ini. Jangan sekali lagi keblinger kita membeli ladang hanya berdasarkan katanya Pendi ini harganya sekian, nanti setiap panen kita akan dapat 3 ton. Tapi kita nggak pernah nunggui. Maka sekali lagi kita sebagai petani ataupun pemula di dalam dunia perkebunan, nggak ada salahnya kita memahamkan tanaman ini, wah ini bagus, ini buahnya banyak. Bahkan kalau perlu kita akan mengikuti di panen terakhir dia, atau panen sekali lagi di dalam panen dia, pas panen kita datang dapatnya berapa sih sekali panen. Karena ada suatu kasus tetangga saya ini bawa beli ladang 3 hektar, katanya dulu panen 900 kilo, kenyataannya begitu dipanen cuma 300 kilo. Berarti kan kita sudah buyar secara budgeting ini, secara perencanaan kita sudah babak bunyak ini, sudah kalang kabut. Kenapa? Karena kita berharap kita bisa mendapatkan 900 kilo. Kalau harga sekarang misalnya 2.000, 1.800.000 sekali panen, maka pupuknya bisa saya singkirkan sekian. Begitu realisasi, kita panen cuma 300 kilo, 600.000. Kita berharap 1.800.000. Kita kan sudah bawa punya ini, maka nggak ada salahnya lihat kondisi tanaman, dan kalau perlu ikuti dipanen di saat ladang itu panen, sehingga kita tahu berapa sih sebenarnya potensi produksi yang ada di ladang itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah modal. Para petani dan para planter semuanya, bahwa yang terakhir itu modal. Kenapa sih kita harus membicarakan modal? Karena di dalam pembelian ladang kelapa sawit bukan tanpa modal. Artinya bahwa kita tinggal metikin aja. Beda lagi dengan kita membeli ladang rambutan kali ya. Ketika rambutan itu nggak usah dipupuk, nanti langsung panen kita dapat duit. Benar, namun di kelapa sawit tidak berlaku hukum itu. Karena di dalam kelapa sawit kita beli hari ini, tetap kita harus melanjutkan pemupukannya, walaupun kondisi tanamannya sebagus apapun itu. Saya ulangi lagi, kalau kita berbudidaya kelapa sawit, misalnya kita beli ladang yang isinya rambutan, maka kemungkinan kita bisa langsung petik, dapat duit. Kita tidak perlu memupukkan kelanjutan pemupukannya, mungkin secukupnya saja. Namun di dalam tanaman kelapa sawit tidak berlaku hukum itu. Sebagus apapun tanamannya hari ini yang seperti itu, maka kita harus melanjutkan pola pemupukan yang harus dilakukan seperti apa. Karena apa? Bahwa pemupukan hari ini akan diserap secara optimum sampai 17 sampai 24 bulan yang akan datang. Apa jadinya kalau sekarang kita nggak mupuk, sementara kita nggak punya modal? Ya kalau benar, kalau tanamannya bagus, misalnya bisa panen sekali panen 3 ton, misalnya dalam 2 hektar, misalnya 2,5 hektar bisa 3 ton. 3 ton berarti 6 juta. Kalau misalnya 2.000, 6 juta sekian, maka perhitungannya enak kalau tanamannya bagus. Tapi kalau tanamannya jelek, kita harus merecovery lagi, misalnya mulai nebas lagi, biaya lagi, kemudian penunasan, pembersihan biaya lagi, semprot biaya lagi, pupuk biaya lagi, maka kita harus menghitung modalnya. Sehingga ada hubungan yang sangat menarik sekali antara taksiran harga dengan modal. Jangan sampai bahwa taksiran harganya mahal, modalnya nggak ada, sementara lahan kondisi tanamannya kurang baik, maka butuh rehabilitasi sehingga untuk menjadikan nanti berproduksi tinggi. Ini penting bagi para petani dan para planter, apalagi para pemula. Dan jangan pernah kita berinvestasi tanaman kelapa sawit, bulahan kelapa sawit, tanpa kita tahu dulu ladangnya seperti apa. Mungkin banyak juga para pemilik ladang misalnya di Jakarta atau di Jogja atau di Wonosobo tempat saya misalnya, pengen beli ladang, oh mas sekian harganya misalnya, namun kita nggak pernah tahu ladangnya. Sehingga memang di dalam pembelian ladang kelapa sawit atau lahan kelapa sawit yang sudah panen atau yang belum panen sekalipun, kita harus wajib mengetahui
paling tidak 4 hal ini yang nantinya akan berpikir berapa tahun sih balik lagi duit saya, investasi saya sekian, nanti per bulan berapa, ini berapa. Nah ini harus kita pikirkan. Jangan kita berpikir bahwa beli ladang hari ini berarti aku dapat duit misalnya 2 juta per bulan. Sudah, jangan. Karena kita juga harus mengeluarkan modal juga, pemupukan tetap keluar dan sebagainya. Maka 4 hal inilah yang saling berhubungan yang harus dipahami. Sehingga di dalam budidaya kelapa sawit ada keberlanjutan pendapatan bagi para petani dan para planter semuanya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda dan semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat The Brondol yang WA-nya kadang-kadang belum terjawab. Luar biasa banyak. Sampai bahkan puyeng kepala saya untuk menjawabnya waktunya, karena saya juga kerja. Apalagi kalau WA pagi, siang, wah pusing udah tertimbun di bawah. Itu. Nah, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi izinkan The Brondol mau minta maaf yang besar-besarnya sebelum maksimal, dan sedikit curhat mungkin kedepannya semoga The Brondol punya tim yang bisa membuat petani kelapa sawit mudah mengakses, mudah mendapatkan pencerahan terhadap segala masalah yang dihadapinya. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah mendekatkan kita dengan kesehatan dan dan memberikan ilmu pengetahuan tanpa syarat kepada kita. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.